Tanah Sereal patokannya. Pangkalan Bambu, Kapuran 1, terima kasih monitor. Api melahap habis bangunan di kawasan padat penduduk Jalan Pekapuran Raya Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Warga bersama petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api agar tidak meluas ke rumah warga lainnya. Api akhirnya dapat dikuasai setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Tercatat 2 bangunan yang dijadikan rumah kos dan usaha fotokopi serta air isi ulang ludes terbakar. Awalnya, Pak? Kurang paham saya kalau pas melihat di atas ini aja udah kopi nih. Jadi penyebabnya dari mana kurang tahu juga saya. Tapi nggak tahu. Cuman pas begitu turun, nah itu fotokopi sama sebelahnya. Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran terluka bakar di kakinya dan langsung dibawa rekan-rekannya ke rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar kos yang terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda tempat pembuangan sampah atau TPS Liar Limbo Cinere. Kebakaran cepat membesar dan merambat lantaran area tersebut memang dipenuhi sampah yang mudah terbakar. Turun bang, turun. Bawa lagi terus ke kiri. Bawah terus ke kiri. Ada. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan lantaran akses jalan sulit dilewati armada besar. Hanya mobil damkar kecil yang bisa masuk. Tak hanya itu, sumber air pun sulit sehingga armada harus mencari sumber air yang lokasinya jauh dari tempat kebakaran untuk mengisi air. Berapa tadi Bapak keluar tadi? Sekitar jam 10-an lah. 10-an. Itu udah gede apinya ya, Pak? Udah gede. Ada suara nggak sih Pak? Ada suara ledakan? Ya, ada suara. Oh, sempat ada suara ledakan gitu, Pak? Iya, Ini udah sering Pak? sering. Ini udah berapa kali Pak? Karena nggak salah kayak 3 kali sih. Oh, 3 kali ya. Dalam waktu setahun atau? Setahun ini, Pak? Ya tahun ini. Oh, tahun ini. Tahun ini 3 kali? Iya. Dan selalu malam atau gimana sih Pak? Ya, malam. Malam terus ya, Pak? Malam terus. Warga di sekitar lokasi pun mengungsi ke lapangan terdekat. Sementara puluhan petugas Dinas Kebakaran Kota Depok terus berjibaku memadamkan api hingga padam. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, bisa untuk membahas terkait pertandingan Bahrain menghadapi Indonesia tadi malam sudah tersambung melalui Zoom dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat siang Bung Kus. Ini langsung saja kita ke informasi terkait kontroversi keputusan wasit pertandingan tadi malam. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, secara keseluruhan kita harus mengapresiasi penampilan timnas kita yang sangat baik ya, bermain di kandang lawan tapi kita mampu menunjukkan permainan yang cukup berkualitas yang membuat Bahrain sangat kerepotan, bahkan kita juga sempat memimpin lebih dulu dengan skor 2-1 sebelum akhirnya harus mengakui bahwa pertandingan tidak bisa kita menangkan dan hanya berakhir dengan imbang. Dari sisi pertandingan seperti itu. Kemudian dari sisi kepemimpinan wasit mungkin yang banyak menjadi pembicaraan orang. Memang saya juga melihat bahwa kepemimpinan wasit ini dalam beberapa aspek menurut saya keputusan-keputusannya memang patut dipertanyakan. Meskipun kalau soal kepemimpinan wasit kan memang itu wilayah wasit yang tidak bisa kita ganggu gugat ya. Keputusan akhir memang di tangan wasit. Tapi ada beberapa keputusannya yang memang kalau dikaji lebih dalam itu memang keputusannya bisa dipertanyakan gitu ya. Ya, apakah memang Indonesia nanti bisa mengajukan protes terhadap wasit tersebut ke FIFA? Ya, kalau secara hasil apa yang sudah terjadi di lapangan tidak akan bisa diubah ya. Kalaupun Indonesia protes sifatnya hanya untuk evaluasi dengan harapan bahwa di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tidak lagi mendapatkan wasit yang punya rekam jejak tidak begitu bagus ketika memimpin pertandingan timnas Indonesia. Itu hal yang mungkin bisa kita lakukan. Nggak apa-apa kita melakukan semacam surat ke FIFA untuk meminta agar ada semacam koreksi ke FIFA, ke AFC gitu ya, supaya pemilihan wasit dievaluasi sehingga nanti di pertandingan selanjutnya tidak ada keputusan-keputusan yang merugikan. Tapi hasil akhir di lapangan itulah yang terjadi dan kita harus terima sebagai sebuah hasil yang meskipun pahit tapi kita harus terima.
Apakah kedepannya mungkin kita akan bertemu dengan wasit tersebut atau enggak mungkin ada pergantian wasit nantinya ketika Bahrain datang ke Indonesia? Oh, kalau soal keputusan siapa yang menjadi pemimpin pertandingan itu kan bukan wilayah kita ya. Kita sebagai tuan misalnya gitu ya. Ya kita hanya menerima penunjukan itu. Makanya kalau kita melayangkan surat sekarang, tujuannya sebagai warning agar di pertandingan-pertandingan selanjutnya kita tidak lagi mendapatkan wasit yang punya rekam jejak merugikan gitu ya. Itu tujuannya kan itu. Tapi tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Oke, bagaimana Anda melihat Timnas Indonesia secara keseluruhan prosesnya dari awal hingga saat ini mereka terbentuknya great team? Iya, menurut saya sih ini tim yang kuat ya dengan materi pemain yang semakin hari semakin lengkap. Kekurangan-kekurangan di beberapa posisi pelan-pelan dibenahi meskipun memang masih kita butuh pemain yang lebih kuat lagi di posisi depan, di posisi penyerang. Tapi secara keseluruhan tim ini semakin lama semakin kuat. Permainan mereka juga semakin kompak karena Sintayong ini konsisten dalam hal memilih pemain. Dia memilih beberapa pemain yang secara reguler dipertahankan dari pertandingan ke pertandingan. Memang ada perubahan beberapa pertandingan keluar masuk, tapi sifatnya hanya melengkapi. Kerangka tim tidak banyak diubah. Itu yang membuat penampilan timnas semakin hari terus semakin membaik. Hanya saja memang untuk kasus dua pemain baru yang terakhir bergabung, ada Misirhar dan ada Eliano, memang waktu bergabungnya terlalu mepet ya. Seandainya mereka bisa bergabung lebih lama, mungkin kontribusi mereka juga bisa lebih baik. Karena dua pemain ini terlihat jelas cukup berkualitas ya. Di pertandingan kemarin, keduanya mampu menunjukkan performa yang baik, yang membantu membuat tim ini lebih kuat lagi. Tadi Anda sempat mention terkait dengan kekurangan untuk timnas sendiri. Apa yang menjadi catatan menurut Anda yang harus diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya? Iya, yang pertama kita masih harus memperbaiki penyelesaian akhir ya, karena ini masih merupakan salah satu area di mana kita bisa melakukan improvement ya. Yang kedua, saya juga mendorong timnas melakukan evaluasi secara komprehensif, bagaimana kita bisa lebih fokus di akhir pertandingan. Ini kan dalam sepak bola, istilahnya ada 15 menit pertama, ada 15 menit akhir. Itu adalah momen-momen krusial, di mana kadang-kadang di 15 menit pertama pemain belum siap, belum in dengan suasana pertandingan, dan itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh tuan rumah. 15 menit terakhir adalah momen di mana tim mulai merasakan kelelahan yang sangat berat, dan disitulah konsentrasi menurun, dan itu kadang-kadang menjadi momen di mana tim-tim tertentu bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol. Nah, dalam kasus Indonesia, kebobolan di menit-menit akhir ini bukan sekali ini terjadi, sudah kali terjadi. Karena itu mungkin ada baiknya kita juga, di samping kita juga memprotes kepemimpinan wasit, kita juga saya pikir perlu mengevaluasi diri kita sendiri, penampilan timnas sendiri. Kita harus bisa memperbaiki konsentrasi di menit-menit akhir, sehingga kita tidak bergantung kepada keputusan wasit yang kontroversial itu. Kita bisa memperbaiki konsentrasi di menit-menit akhir, sehingga tidak mudah kebobolan di situasi yang sangat krusial. Karena sebetulnya secara umum permainan kita sudah baik, tinggal bagi konsentrasi di menit-menit akhir. Karena memang kita paham bahwa di menit-menit akhir itu pemain sudah sangat kelelahan. Tapi pelatih bisa melakukan upaya untuk membuat konsentrasi pemain tetap maksimal dan tidak ada kesalahan-kesalahan yang merugikan bagi tim. Oke, Bungkus, ini mungkin yang terakhir, ini terkait dengan peluang kita masuk ke Piala Dunia 2026. Gimana menurut Anda? Ya, menurut saya kita masih punya peluang cukup besar ya. Bukan berarti lawan Bahrain kemarin tidak menang terus semuanya jadi berantakan. Enggak. Memang sejak awal saya bilang bahwa lawan Bahrain itu target realistisnya adalah imbang. Nanti lawan China itu yang paling penting. Kita harus menang. Jadi kalau kita mau lolos, entah itu sebagai peringkat 1-2 atau peringkat 3-4, kita tidak bisa terus-terusan hasilnya imbang. Harus ada menangnya. Dan menangnya itu didapat melalui tim-tim yang kalau bisa peringkatnya di bawah kita. Ini kan ada 6 tim dan kita sekarang posisinya bukan lagi di peringkat keempat, di peringkat kelima. Nah, mudah-mudahan kita bisa menang lawan China, tidak hanya di pertandingan besok, tapi juga di pertandingan kandang. Karena kalau kita tidak menang lawan China, kita akan sulit untuk bersaing di posisi 3-4 nanti. Nah, kita nanti yang paling penting lagi, kemenangan China itu nanti juga bisa menjadi modal, karena dua laga berikutnya sesudah lawan China, kita akan main home dan dua-duanya lawan tim yang sangat berat. Lawan Jepang dan lawan Arab Saudi. Jadi kita harus punya modal dulu, menang lawan China supaya nanti lawan Jepang dan Arab Saudi di kandang kita lebih percaya diri. Baik, terima kasih Bungkus atas insight-nya. Semoga Indonesia tetap semangat dan kita bisa menangkan game-game berikutnya. Terima kasih Bungkus, salam sehat. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sebuah mobil mewah hangus terbakar di Jalan Walet Elok, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.
Sebelum terbakar, mobil sempat mengalami kecelakaan beruntun, kemudian muncul api dari bagian mesin dan merambat ke seluruh badan mobil. Api dengan cepat membesar dan membakar habis keseluruhan mobil mewah di Jalan Walet Elok, Pantai Dakapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Mobil mewah dengan nomor polisi B126 LIT yang dikendarai satu orang ini terbakar tepat di jalan eksit tol Kapuk Muara menuju Pantai Indah Kapuk. Sebelum terbakar, mobil mewah berwarna putih ini mengalami tabrakan beruntun. Tidak berselang lama diduga api muncul dari bagian mesin dan merambat ke seluruh bodi mobil. Diduga karena dari tabrakan beruntun itu objek mobil Alphard ini terbakar karena ada arus yang mungkin ada yang konslet dari elektriknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api dapat dipadamkan dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran selama 1 jam. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor desa Legon Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga merobohkan gerbang kantor desa dan melemparkannya ke sungai. Lantaran kesal kepala desa menghindari saat didemo warga terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah. Kericuhan ini terjadi ketika warga mengetahui kepala desa Legon Kulon kembali menghindar ketika didemo warga. Warga yang kesal langsung merobohkan gerbang kantor desa. Tak hanya itu, warga melemparkan gerbang ke sungai yang berada di depan kantor desa. Meski dijaga ketat polisi dan Satpol PP, warga tak dapat menahan kemarahannya. Dalam orasi, warga menuntut agar kepala desa Legon Kulon mengundurkan diri dari jabatannya. Warga kesal dengan aksi kepala desa yang diduga melakukan pungli kepada ratusan warga dalam pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah. Kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat massal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu, banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo. Warga juga mengaku akan terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh kepala desa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui kondisi terakhir pelajar yang kritis usai duel dengan kakak kelasnya, saat ini kami terhubung melalui Zoom dengan orang tua korban, Bapak Mukti di Jakarta. Selamat siang, Pak Mukti. Sebelumnya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan anak Bapak. Pak, boleh beritahu kami atau bagaimana kondisi anak Bapak sekarang? Terima kasih banyak Pak atas keprihatinan ini. Sekarang anak saya masih di ruangan ICU Pak, di rumah sakit Budi Asih. Iya. Ya. Ya, Pak Mukti mungkin bisa konfirmasi ke kami, apakah benar anak Bapak ini berkelahi dengan kakak kelas hingga menyebabkan pendarahan di bagian kepala? Saya sih mendapatkan beritanya itu ya berkelahinya itu saya belum tahu karena anak saya cuma sendiri dan yang mengantarkan itu ada cukup beberapa orang kakak kelasnya ke sekolahan, info dari kakak kelasnya yang mengantarkan ke rumah sakit itu masuk ibu gurunya gitu, orang dari sekolahan gitu. Bisakah Bapak cerita kronologi bagaimana Pak? Seperti apa kejadiannya ketika mungkin berduel dengan kakak kelas? Saya mengetahui untuk berduel itu tidak tahu Pak, apa berduel apa dikeroyok, tapi kalau melihat dari fakta anak saya itu fakta-fakta dari lukanya itu sangat fatal sekali kata dokter itu, dan sampai lukanya itu diinjak sepatu itu mungkin cukup lama itu Pak, jadi menyebabkan pendarahan otak. Apakah mungkin Bapak bisa cerita terkait dengan lukanya di bagian mana saja Pak? Lukanya di bagian muka di sini Pak, bekas sepatu, lembab sama sebelah kanan, kiri dan kanan Pak, jadi mungkin injak begitu lama sampai tidak sadarkan diri, sampai
terbakar gitu. Jadi saya dapat info juga dari saudara, mungkin ada kebetulan lewat di depan sekolahan itu, karena sekolah itu di jam istirahat waktunya sholat. Jadi pas habis sholat ada saudara juga yang lihat katanya itu rame-rame anak sekolah, ada apa di gang itu, ternyata ada yang ribut-ribut. Nah, ternyata anak saya sendiri tergeletak. Nah, saudara saya ada yang tergeletak satu katanya, kan nggak tahu tuh, saya nggak lihat katanya, tahu. Nah, itu anak saya, itu yang kemarin di berita-berita itu anak saya. Oke, Pak Mukti. Terus? Sekolahan itu katanya. Jadi setelah itu guru menelpon ke kami orang tua, mamanya pertama, terus sama menelpon ke saya. Nah, terus kami menyusul ya sampai di rumah. Anak saya udah dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi. Ya sempat kritis juga gitu kondisinya, memang sibuk dokter untuk ini karena melihat dari bengkak di kepalanya itu saya memang lihat. Pak Mukti, apakah sudah lapor kasus tersebut ke pihak kepolisian? Memang waktu pas pertama masuk ke rumah sakit itu, karena ditanya sama rumah sakit kronologinya seperti apa ini, ya karena pemukulan, jadi harus buat dulu laporan kepolisian secepatnya gitu untuk administrasi ke rumah sakit gitu, Pak. Iya, Pak Mukti, apakah sebelumnya anak Bapak sering mengalami mungkin bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah? Tapi selama ini anak saya biasa-biasa aja, cuma tidak ada bully atau apa, itu saya juga tidak mengetahui apanya. Ya ini anak saya ini info dari gurunya itu di luar sekolah ditarik, kata temannya itu ditarik sama kakak kelasnya itu keluar dari sekolahan itu, dibawa itu dalam jam istirahat udah mau masuk itu kan, mau melaksanakan ujian lagi kata gurunya kan itu. Nah, terus rame-rame sudah ada banyak yang menunggu cerita dari yang membawa anak saya itu. Baik, Pak Mukti, mungkin terakhir harapan Bapak atas kasus tersebut, apa yang Bapak harapkan? Ya, saya berharap sih anak saya kembali normal seperti biasanya, sehat dan pulih kembali. Kalau untuk masalah hukumnya ya mengikuti ya penegak hukum untuk bisa menghukum pelaku, ya setimpal dengan kejahatannya ini. Baik, terima kasih Pak Mukti atas waktunya. Kami mendoakan agar anak Bapak bisa kembali pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga lagi. Terima kasih Pak Mukti, salam sehat. Bisa di acara pamitan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana melakukan sesi foto bersama di tangga depan Istana Kepresidenan. Foto bersama dilakukan secara bergantian, mulai pegawai istana, unsur pengamanan, petugas kebersihan hingga jurnalis. Momen itu pun berubah menjadi haru lantaran hanya tinggal hitungan hari pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Pada tanggal 20 Oktober, ini hari Minggu mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik menggantikan Jokowi yang purna tugas. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo meresmikan rumah sakit di ibu kota negara. Jokowi mengapresiasi pembangunan rumah sakit yang cukup singkat. Kawasan Ibu Kota Nusantara dalam acara peresmian Presiden Jokowi resmikan rumah sakit swasta di ibu kota Nusantara pada Jumat pagi. Jokowi mengapresiasi pembangunan rumah sakit ini yang selesai dalam waktu 10 bulan. Selain waktu pembangunan, Jokowi juga mengapresiasi desain dari rumah sakit yang terbilang memiliki interior yang berbeda dari rumah sakit lainnya. Satu persatu fasilitas di IKN mulai rampung dan pemerintah yakin para ASN yang akan pindah semakin mantap bekerja di IKN. Selamat datang di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan juga saya sangat menghargai kecepatan pembangunan dari Rumah Sakit Hermina ini, Hermina Nusantara.
yang praktis dibangun hanya dalam waktu kurang lebih 10 bulan. Dan sekarang bisa operasional, menerima pasien juga sudah siap karena di dalam tadi sudah ada 3 pasien yang dirawat. Ini akan memberikan kepercayaan, memberikan confidence bagi ASN yang segera akan kita pindahkan ke Ibu Kota Nusantara karena memang juga apartemennya sudah siap, kantornya sedikit lagi di November ini akan siap, sehingga begitu kami geser dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, fasilitas-fasilitas yang biasanya ditanyakan oleh mereka adalah, Pak, kalau anak-anak kami sakit, ada rumah sakitnya. Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran ini semakin dekat. Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Sepuluh hari jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres RI, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahan dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka. Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah, itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah, lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan tersebut. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan 100% nanti ya, tapi biar diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Imam Besar Masjid Nabawi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi ini mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memperkuat kerjasama di bidang dakwah antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Ya, setelah berkunjung ke beberapa tempat dan bertemu sejumlah tokoh, Imam Besar Masjid Nabawi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi ini menyambangi pondok pesantren Darun Najah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pihak pondok pesantren Darun Najah ini berharap kunjungan Imam Besar Masjid Nabawi kali ini dapat menginspirasi dan memotivasi santri dan pengurus sekaligus bermanfaat dalam berbagai bidang pengetahuan. Setelahnya, Sheikh Ahmad ini memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan berbicara mengenai syiar Islam. Pemirsa, hari ini Imam Besar Masjid Nabawi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi ini akan memimpin sholat Jumat dan menyampaikan khutbah di Masjid Istiqlal. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Camar Haenda. Selamat siang Camar, bagaimana persiapan sholat Jumat? Dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Imam Besar Masjid Nabawi Sheikh Ahmad bin Ali Al-Hudzaifi ini sudah tiba di Masjid Istiqlal. Seperti diketahui, beliau melakukan kunjungan ke Indonesia dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024. Tentunya hari ini menjadi hari terakhir dari beliau untuk berada di Indonesia. Dan agenda hari ini akan dilaksanakan adalah beliau akan bertindak sebagai imam serta khutbah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Tadi pemantauan kami bahwa Sheikh Ali bin Ahmad Al-Hudzaifi ini juga sudah langsung disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nasruddin Umar dan juga atase agama Arab Saudi beserta dengan sejumlah perwakilan dari negara sahabat seperti Tunisia, kemudian juga ada Palestina dan lain sebagainya. Dan beberapa hal yang tentunya sudah dilaksanakan oleh Imam Besar Nabawi ini diantaranya adalah kunjungan beserta dengan organisasi-organisasi Islam seperti PBNU, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga beliau ini mengunjungi UIN Syarif Hidayatullah di Pondok Pesantren Darul Jannah, beserta dengan hari ini adalah hari terakhir beliau ada di Indonesia apabila tidak perubahan sebagai khotib dan juga imam di hari Jumat untuk sholat Jumat kali ini. Sejumlah pesan disampaikan, diantaranya bahwasanya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah Islam pertengahan, artinya bukan Islam ekstremisme. Perlu adanya kesadaran untuk melaksanakan ajaran agama secara tidak berlebihan, namun juga tidak kekurangan. Artinya dalam porsi yang pas. Kemudian juga beliau menyampaikan pentingnya sebagai seorang manusia untuk kita memiliki kesucian jiwa dan juga menghindari penyakit hati. Beliau juga menyampaikan bahwasanya penting sekali untuk memiliki akhlak yang baik. Justru akhlak adalah lebih depan daripada ilmu. Akhlak tanpa ilmu akan sesat dan ilmu tanpa akhlak akan sia-sia. Kesatuan inilah yang tentunya penting untuk kita teliti bersama, dan beliau juga menyampaikan sangat kagum terhadap keramah tamahan Indonesia di era modernisasi saat ini. Sementara demikian, Togi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar atas informasinya, melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Bisa Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo ini memberikan sinyal bahwa Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Kabinet Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Hal tersebut ini Hashim sampaikan pada suatu acara di Hotel Kawasan Jakarta Pusat pada Rabu lalu. Mulanya Ade Prabowo itu mengklarifikasi soal program 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas ke depan. Hashim menegaskan Prabowo akan membangun 3 juta rumah per tahun hingga nantinya akan ada 15 juta rumah selama satu periode. Kemudian Hashim tiba-tiba menyebut nama Fahri Hamzah yang nantinya akan memiliki tugas berat untuk mengerjakan program tersebut. Dari segi kelembagaan, melalui paradigma bukan 3 juta,
Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, 15 juta. Tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang, untuk membantu mereka untuk sukseskan program. Satu periode 5 juta, insya Allah, insya Yesus, Prabowo 2 kali, bisa 10 tahun, 3. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berjanji akan meringankan pajak jika terpilih saat berkampanye di Bidara, Cina, Jakarta Timur. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjanjikan perbaikan di sektor kesehatan bagi anak hingga lansia dan juga tenaga posyandu ketika mendatangi gelaran pengobatan gratis di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Tarian Cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan warga tumpah ruah menyambut Sidul. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. Sidul pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak? Nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PBB, Bang Anies juga memberikan kebijakan, rumah 2 miliar tidak bayar pajak. Artinya banyak komponen yang bisa kita ringankan. Tapi kalau namanya pajak, negara ini hidup dengan pajak. Dalam kampanye kali ini, Sidul juga kembali menyampaikan program-program unggulannya, seperti meningkatkan insentif untuk RT RW dan padat karya tunai. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta. RK menyampaikan diberikan sejumlah pesan dari Sandiaga Uno bila nantinya terpilih menjadi gubernur Jakarta. Pertemuan antara calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Menparekraf Sandiaga Uno dalam rangka menghadiri dan menyaksikan pameran Indonesia Contemporary Art and Design atau ICAD ke-14 yang digelar di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dititipi sejumlah pesan dari Menparekraf untuk dapat mengembangkan pariwisata di kota metropolitan ini naik kelas dan bisa melompat ke skala global. Sandiaga Uno pun mendukung langkah-langkah yang akan dicanangkan paslon nomor urut 1 ini, seperti melakukan konservasi beberapa situs di Jakarta, serta menata pariwisata di Kepulauan Seribu dan juga kawasan Kota Tua. Ya, beliau secara singkat menitipkan agar pariwisata Jakarta bisa naik kelas, bisa melompat, antara yang lama dikonservasi seperti Setu Babakan, seperti Kota Tua kan, atau hal-hal baru. Saya kan lapor juga ya. Akan ada wisata global di Kepulauan Seribu dan lain-lain. Gimana caranya mengattract wisatawan untuk bisa berlama-lama. Pasangan Ridho mengusung 4 program untuk menjadikan Jakarta sebagai kota wisata kelas dunia, yakni pengembangan destinasi wisata ikonik, peningkatan infrastruktur MICE berkelas dunia, Jakarta sebagai kota festival, serta penataan jaringan sarana dan utilitas terpadu bawah tanah untuk menunjang estetika dan fungsionalitas kota. Dari Jakarta, Nisa Sahib Jaka Samsa, iNews melaporkan. Ya, sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pangrukun ini menggelar nonton bareng Timnas Indonesia kontra Bahrain bersama puluhan relawan di rumah pemenangannya di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Ya, sorak gembira calon gubernur Jakarta dari jalur independen Dharma Pangrukun Bers ini dan para relawannya seketika memecah suasana nobar saat Timnas Indonesia menyampaikan kedudukan menjadi 1-1 melalui Ragnar Oratmangun di awal injury time babak pertama.
Menurut Dharma, sepak bola merupakan cabang olahraga yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air dan gotong royong. Dirinya pun menilai permainan timnas Indonesia saat ini sudah sangat baik. Match day ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia melawan Bahrain digelar di Bahrain National Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Sepak bola adalah salah satu bentuk di mana kita bisa membangkitkan rasa cinta kita terhadap tanah air, sehingga kita bisa tahu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menjadikan bangsa ini lebih bermartabat dan dihargai di mata dunia. Terutama dalam hal apa? Dalam hal gotong royong. Aksi demo mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sontak diwarnai aksi adu jotos. Kericuhan terjadi usai seorang dosen dan seorang tenaga pendidikan memukul mahasiswa yang berdemo di depan gedung rektorat. Aksi yang sebelumnya berlangsung damai ini dilakukan untuk mempertanyakan keputusan pihak universitas yang melarang sejumlah mahasiswa untuk mengikuti kuliah hanya karena alasan mengikuti kegiatan pengkaderan organisasi selama 3 hari. Adapun bakar-bakar ban itu menjadi hal yang lumrah, tapi di akhir dari sesi ini terjadi tindakan yang anarkis dari salah satu oknum pimpinan di Universitas Muhammadiyah Maumere memukul kader-kader kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Maumere yang seharusnya menjadi pimpinan tertinggi untuk menahan segala bentuk emosi dari sivitas Universitas Muhammadiyah Maumere. Insiden adu pukul ini terjadi di saat sejumlah massa aksi tengah berdialog dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere. Massa aksi lainnya yang melihat kericuhan ini pun berupaya untuk melerai. Tapi itu juga kita sesali, ya, saya juga selaku rektor mohon maaf ya, karena kejadian itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Padahal saya sudah memberikan kesempatan untuk mereka beraudiens ya tadi dengan saya. Hingga saat ini pihak universitas tengah melakukan mediasi agar persoalan di internal kampus ini segera diselesaikan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lain, tren perawatan kecantikan semakin maju dengan menawarkan berbagai perawatan estetika. Oleh karena itu, profesional medis seluruh dunia berkumpul berbagi pengalaman klinis dan juga teknologi terkini. Perusahaan medis bioregeneratif terkemuka sukses menggelar seminar Meet the Master in Bali 2024. Seminar akademis global ini dirancang untuk berbagi teknik dan pengalaman klinis terkait produk perusahaan. Lebih dari 100 profesional medis dari seluruh dunia, termasuk Amerika Selatan dan Eropa, menghadiri Meet the Master. Selain pembicara dari Korea Selatan, seminar ini turut mengundang profesional medis dari Portugal, Latvia, dan negara lain. The event aims to showcase the comparativeness of K-beauty and the latest global trend in aesthetic procedures, serving as the key resource for strengthening medical tourism in Bali. Through CG Bio's the Neuroclinic Academy, medical professionals from across the globe will participate to learn advanced aesthetic techniques from both Korean and international experts. Para peserta berkesempatan mengunjungi klinik estetika medis Nuluk dan merasakan proses perawatan serta studi kasus klinis. Demonstrasi langsung dilakukan di klinik estetika medis CG Bio Nuluk di Bali dan disiarkan langsung dari jarak jauh. Kita berkolaborasi dengan ratusan dokter dari 10 negara untuk mempelajari teknik-teknik terbaru tentang anti-aging, utamanya di bidang SPF ataupun stem cell dan fat filler dan juga tindakan estetik seperti filler, botox, dan thread lift.
live demo ini sangat penting karena hingga saat ini mungkin lebih lumrah atau lebih sering teman-teman mengetahui penggunaan filler untuk menambah volume. Padahal sebenarnya ada teknik lain yaitu menggunakan lemak kita sendiri untuk memberikan volume pada area-area yang membutuhkan volume. Nuluk menyediakan layanan K-Beauty berkualitas tinggi bagi pasien Indonesia dan memosisikan dirinya sebagai pusat estetika medis di Asia Tenggara. Dari Badung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara polisi menangkap 5 orang pelaku komplotan begal bersenjata airsoft gun yang membegal seorang pengemudi ojek online di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan tes urin, kelima pelaku positif mengkonsumsi narkoba. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita dalam iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan program Kawal Pilkada bersama rekan kami Aulia Waradana. Dan saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Jalannya santai aja. Jadi pincang-pincangin, bro. 5 pelaku komplotan begal ini tak berkutik. Usai diringkus aparat kepolisian Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk. Para pelaku diamankan petugas di salah satu kamar apartemen kawasan Cengkareng lantaran melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pengemudi ojek online di kawasan Jalan Panjang Kebonjeruk. Saat itu korban yang tengah beristirahat sambil menunggu orderan di depan sebuah minimarket, tiba-tiba saja dihampiri para pelaku yang langsung menodongkan senjata airsoft gun. Korban yang ketakutan tak berdaya saat para pelaku merampas paksa sepeda motor dan telepon genggamnya. Dari hasil penyelidikan, uang hasil kejahatan pembegalan para pelaku digunakan untuk membeli narkoba di Kampung Ambon yang kerap dikenal sebagai Kampung Narkoba, dan dari hasil tes urin, kelima pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Yang bersangkutan, para tersangka ini melakukan aksinya dengan mencari korban secara random sebenarnya. Dan ketika di TKP dia melihat ada pengemudi ojek online yang sedang duduk dan menunggu orderan, didatangi, kemudian pura-pura bertanya, jangan kita situasi bisa dianggap sepi, baru mereka melakukan aksinya dengan menodongkan senjata airgun kepada korban, kemudian langsung merampas tas lempang milik korban dan juga motor. Para pelaku dijerat pasal 36 KUHP tentang tindak pidana pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Jalannya santai aja. Jadi pincang-pincangin, bro. Kepala lu botak kenapa, Bang? Sama kayak